Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazisha, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk ujian akhir semester praktikum statistika komputasi tentang ANOVA atau analisis varians. ANOVA adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari tiga kelompok atau lebih guna menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan secara statistik di antara kelompok-kelompok tersebut. Cara kerja ANOVA adalah dengan membandingkan variabilitas antar kelompok dengan varians dalam kelompok. Jika varians antar kelompok jauh lebih besar, maka perbedaannya dianggap signifikan. Kegunaan dan tujuan ANOVA. ANOVA digunakan untuk menguji hipotesis mengenai kesetaraan rata-rata antara beberapa kelompok, memberikan pendekatan yang lebih efisien dibandingkan dengan melakukan uji T berkali-kali. Jika hasil uji menunjukkan nilai p-value yang lebih kecil dari tingkat significance yang ditentukan, misalnya 0,05. Hipotesis 0 yang positif 0, jika p-value-nya itu lebih kecil, maka hasilnya itu ditolak. Dan peneliti dapat menyimpulkan bahwa setidaknya ada satu rata-rata kelompok yang berbeda secara signifikan dari yang lain. ANOVA juga dapat digunakan untuk membandingkan tingkat produksi di antara berbagai satuan kerja, membantu manajer memahami efisiensi dan mengidentifikasi area perbaikan. Dalam eksperimen juga, ANOVA ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi dampak berbagai perlakuan pada framing hasil, mengidentifikasi mana perlakuan yang memberikan hasil yang signifikan. Seperti di sini, ANOVA itu membagi varians data menjadi dua komponen utama, yaitu varians antar kelompok dan varians dalam kelompok. Yang mana ANOVA ini digunakan untuk menghitung statistik UGF yang membandingkan kedua jenis varian tersebut. Jika nilai F yang dihasilkan sangat besar, ini menunjukkan bahwa perbedaan antar kelompok lebih besar daripada perbedaan dalam kelompoknya. Baik, sini rumus dasar ANOVA. Yang pertama ada hitung rata-rata setiap kelompok, yaitu X bar I sama dengan sigma XIJ dibagi dengan NI atau data satu kelompoknya. Rata-rata total yaitu X bar sama dengan ke sigma I sama dengan 1, sigma NI, J sama dengan 1, XIJ diper dengan N. N itu adalah jumlah kelompoknya. Menghitung SST atau jumlah kuadrat total. SST sama dengan ke sigma I sama dengan 1, NI sigma J sama dengan 1, dikali dengan XIJ kurang X bar dalam kurung pangkat 2. Di sini menghitung SSB atau penjumlahan kuadrat antar kelompok. SSB sama dengan ke sigma I sama dengan 1, NI dikali dengan X bar I kurang X bar pangkat 2. Yang keempat, menghitung SSW atau jumlah kuadrat dalam kelompok. Dalam satu kelompok tersebut. Dalam kelompoknya. SSW sama dengan ke sigma I sama dengan 1, NI sigma J sama dengan 1, dikali dengan X IJ kurang X bar I pangkat 2. Nah, di sini SSB tambah SSW dapat menghasilkan SST, itu jumlah kuadrat antar kelompok ditambah dengan jumlah kuadrat dalam kelompok, itu menghasilkan
jumlah kuadrat total. Kemudian ada mean square atau MS, yaitu rata-rata kuadrat. MSB rata-rata kuadrat antar kelompok, itu sama dengan SSB dibagi dengan ke kurang 1, atau MSB itu hasilnya itu dari jumlah kuadrat antar kelompok dibagi dengan ke kurang 1. SW sama dengan SSW N kurang ke MSW adalah rata-rata kuadrat dalam kelompok sama dengan jumlah kuadrat dalam kelompok dibagi dengan jumlah kelompok kurang satu kelompoknya. Nomor 6 adalah hitung statistik F. F sama dengan MSB dibagi dengan MSW. Ya. Dari statistik F inilah kita dapat menyimpulkan bahwa jika nilai F yang dihasilkan tersebut, variansi yang dihasilkan dari nilai F tersebut sangat besar, menunjukkan bahwa perbedaan antar kelompok itu lebih besar daripada perbedaan dalam kelompoknya. Begitu. Baik. Gagasan ANOVA mirip membedah sumber variasi. Data tidak hanya berantakan tanpa tujuan, ada variasi karena perlakuan dan ada variasi karena faktor lain. ANOVA membantu memisahkan dua sumber tersebut. ANOVA selalu bicara soal perbandingan varians, bukan data langsung. Itu yang membuatnya cukup tangguh, sehingga tidak terbantahkan. ANOVA juga butuh asumsi tertentu. Data tiap kelompok bebas. Data distribusi itu normal. Varians antar kelompok itu relatif itu sama. Ya, begitulah varians. Contoh yang kita ambil dari laporan 8 kita sebelumnya, yaitu tentang apakah ada setidaknya satu perbedaan jumlah produksi per minggu dari 3 stasiun kerja. Di sini dari hasil yang sudah saya uji menggunakan software R, hasil yang diperoleh, p-value yang diperoleh itu adalah 0,86, yang mana p-value 0,86 itu lebih besar dari alpha yang sudah ditentukan, yaitu 5% atau 0,05. Maka karena p-value sama dengan 0,56 lebih besar dari alpha sama dengan 0,5, maka keputusan yang dapat kita ambil bahwa tidak ada bukti yang cukup, bahkan tidak ada bukti adanya perbedaan produksi per minggu dari 3 stasiun kerja tersebut. Berarti H0-nya ditolak. H0-nya dapat ditolak, ya. Maaf, H0-nya dapat ditolak karena tidak ada bukti sama sekali. Kesimpulan analisis ANOVA. Ya, kesimpulannya ANOVA adalah alat statistik untuk mendeteksi perbedaan rata-rata dari banyak kelompok. ANOVA bekerja dengan membandingkan varians antar kelompok dan dalam kelompok memakai rasio F. ANOVA membantu peneliti membuat keputusan berbasis data dalam eksperimen dan komparasi banyak kelompok. ANOVA efektif saat asumsi terpenuhi dan saat jumlah kelompok lebih dari 2. ANOVA adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan data dari 3 kelompok atau lebih guna menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan secara statistik di antara mereka. Cara kerjanya adalah dengan membandingkan varians antar kelompok dengan varians dalam kelompok. Jika varians antar kelompok jauh lebih besar, maka perbedaannya dianggap signifikan. Cara kerja ANOVA adalah dengan menghitung statistik UGF. ANOVA menghitung hasil UGF membandingkan kedua jenis varian tersebut. Jika nilai F yang dihasilkan sangat besar, ini menunjukkan bahwa perbedaan antar kelompok lebih besar daripada perbedaan dalam kelompoknya. ANOVA itu menguji hipotesis jika hasil uji menunjukkan p-value yang lebih kecil dari tingkat signifikan yang ditentukan, misalnya 0,05. Ya, hipotesis 0 pasti akan
ditolak, dan peneliti dapat menyimpulkan bahwa setidaknya ada satu rata kelompok yang berbeda secara signifikan dari yang lain. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.